Sejak minggu kedua darurat asap yang terjadi di Provinsi Sumatera dan Kalimantan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara reguler melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan di daerah yang terkena imbas kabut asap. Seperti mengirimkan bantuan masker dan turut melakukan sosialisasi. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, sejak kabut asap melanda Sumatera dan Kalimantan ada 5.000 lebih sekolah di kawasan Jambi yang diliburkan pada pertengahan September. Namun untuk bulan Oktober ini, menurut Hamid, sudah ada beberapa sekolah yang kembali melakukan aktivitas belajar mengajar, mengingat kabut asap mulai berkurang. Menurut Hamid, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana akan mengatur mitigasi atau prosedur bagi sekolah jika Provinsi Sumatera dan Kalimantan kembali diterpa kabut asap, di mana penerapan libur bagi sekolah akan dilihat dari dampak kabut asap jika paparan asap sudah diambang batas pencemaran udara. Liburkan seminggu itu, ini ya, di Jambi apa? Di Jambi itu seluruhnya ada 5.419 sekolah. Ya. Jadi yang diliburkan pertengahan September, kira-kira seminggu. Kira-kira seminggu. Itu memang yang paling parah kan. Tetapi setelah itu liburan ini diatur kembali. Jadi diatur kembali dan sifatnya on off. Jadi ketika kadar udara itu sudah membaik ya, akhirnya masuk. Kabut asap yang melanda dua pulau yaitu Sumatera dan Kalimantan ini telah terjadi selama 2 bulan, di mana kabut asap terjadi karena panjang musim kemarau yang melanda Indonesia, serta adanya oknum yang membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan baru. Pemerintah saat ini telah melakukan penanganan kebakaran tersebut dengan mengirimkan pesawat-pesawat pengebom air yang merupakan bantuan pihak asing. Dari Jakarta, Widi Prabowo dan Ketut Sumadiase melaporkan.